guys, welcome back to my channel. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupa dengan NIM 213304010286 dari jurusan akuntansi semester 2, dan pada saat ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pada video kali ini kita akan masuk pada topik yang ke-15 yang berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap, dan pada topik ini terdapat 6 subtopik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akuntansi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah: yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua ada surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerja tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam, surat order pembelian diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang ke-8 ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang ke-9 ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10, daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Yang ke-11 ada bukti memorial. Digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Selanjutnya, subtopik yang kedua ada catatan akuntansi. Yang pertama ada kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Yang kedua ada jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai bangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Dan yang ketiga ada register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, subtopik yang ketiga, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah: yang pertama ada fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan berfungsi
memberi persetujuan usulan investasi, dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat, Direktur Utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Yang kelima, fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam, ada fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Dan yang ke-8 ada fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah: yang pertama ada sistem pembelian aset tetap, dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal, dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap, dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap, dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Yang keenam, ada sistem revaluasi aset tetap, dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Dan yang terakhir, ada sistem akuntansi depresiasi aset tetap, dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Selanjutnya, kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu unsur pengendalian intern. Organisasinya, pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Sistem otorisasinya, anggaran sistem investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka, penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapatkan persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasikan oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap, dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Selanjutnya ada prosedur pencatatan. Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Selanjutnya, praktik yang sehat. Pengawasan intern yang baik masyarakat data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis, dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu rangkuman. Ada 4 poin utama dalam rangkuman. Yang pertama ada dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap. Yang bersangkutan adalah surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aset tetap, surat permintaan penghentian aset tetap, dan surat perintah kerja, dan lain-lain. Yang kedua, catatan akuntansi dalam sistem akuntansi aset tetap, yaitu ada kartu aset tetap, jurnal umum, dan register bukti kas keluar. Yang ketiga, ada fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah fungsi pemakai, fungsi riset dan pengembangan, direktur yang bersangkutan, direktur utama, dan lain-lain. Dan yang keempat, jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem transfer aset tetap, sistem reevaluasi aset tetap, dan sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Saya akan menambahkan sedikit mengenai sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama, faktor hal-hal apa saja yang mempengaruhi nilai perolehan suatu aktiva tetap, yaitu faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap, yaitu ada harga perolehan aset atau acquisition cost. Faktor pertama penentuan penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan aset. Yang kedua, umur ekonomis atau estimated economic life, dan yang ketiga, nilai residu. Selanjutnya, transaksi apa saja yang mempengaruhi aktiva tetap? Yang pertama ada pembelian aktiva perusahaan secara tunai, yang kedua penjualan aktiva perusahaan secara tunai, yang ketiga pembayaran utang, yang keempat pengambilan pribadi, dan yang kelima pembagian laba. Selanjutnya, pihak-pihak apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap, yaitu yang pertama ada bendahara barang atau pengurus barang. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang atau pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. Dan yang keempat ada PPK SKPD. Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penata usahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, dokumen sumber. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap ada antara lain adalah berita acara serah terima barang atau pekerja,
SP2DLS, SPJ, Surat Permohonan Kepala SKPD tentang penghapusan aset tetap, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset, dan dokumen lain yang dipersamakan. Selanjutnya, prosedur audit apa saja yang akan dilakukan atas aset tetap tersebut? Yang pertama ada prosedur analitis, yang kedua verifikasi mutasi penambahan dari akuisisi aset tahun berjalan, yang ketiga verifikasi penghentian aktiva tahun berjalan, yang keempat verifikasi saldo akhir dalam neraca, yang kelima verifikasi pembebanan penyusutan, yang keenam verifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Selanjutnya digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap disebut adalah jurnal umum. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap adalah fungsi aset tetap. Selanjutnya, diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok adalah sering disebut surat order pembelian. Selanjutnya, bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan adalah fungsi aset tetap. Sekian penjelasan saya mengenai topik yang ke-15 yang berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.